Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Permana. Saya ingin menjelaskan tentang Value Engineering, Avenue and Union Pacific. Oke, tahapan yang studi Value Engineering adalah ada 8 tahap, yaitu yang pertama adalah perencanaan pre-workshop, yang kedua pengumpulan informasi dan pengkajian ulang, yang ketiga analisis fungsi, termasuk mengidentifikasi risiko dan analisis biaya. Yang keempat adalah diskusi kreatif, yang kelima evaluasi ide, 6 pengembangan ide, 7 presentasi rekomendasi, dan yang terakhir adalah solusi dan implementasi pilihan dari setiap rekomendasi. Yang pertama adalah studi value engineering dilakukan di awal pengembangan proyek ketika rencana proyek hampir 30% selesai dan tim desain dapat mengimplementasikan rekomendasi sebagai bagian dari konsep lanjutan dari proses evaluasi. Rekomendasi value engineering. Value engineering mencapai perbaikan dalam kinerja dan pengurangan dalam biaya. Tim value engineering mengidentifikasi 17 ide, 6 masukan desain, dan 16 rekomendasi implementasi dengan potensial penghematan biaya mencapai $1.713.000 berdasarkan evaluasi kinerja dan biaya. Ide ini berasal dari menganalisis biaya konstruksi, mengidentifikasi potensi risiko berdasarkan jadwal kinerja dan biaya konstruksi, dan mendiskusikan harapan dari studi value engineering. Value engineering study report. Project description-nya adalah adanya persilangan antara jalur kereta api dengan jalan raya pada Avenue and Union Pacific mengakibatkan adanya tundaan dan jalan raya yang menyebabkan antrian, terutama dengan volume pergerakan kereta yang tinggi serta padatnya lalu lintas yang melewati persilangan jalur kereta tersebut. Perharinya sekitar 19.000 kendaraan yang melewati persilangan jalur kereta tersebut dan lebih dari 3.500 kendaraan yang tertunda akibat volume pergerakan kereta yang tinggi, sehingga mengakibatkan sekitar 28.400 jam yang dihabiskan pengendara pada tundaan tersebut per tahunnya. Maka untuk mengurangi kemacetan dan tundaan tersebut, dibangun overpass untuk kendaraan bermotor. Overpass tersebut akan terdiri dari 2 jalur per arahnya, dan panjang proyeknya mencapai 2.000 kaki di sepanjang jalan dan 525 kaki di Grand Street. Ini adalah lokasi proyeknya, bisa dilihat pada gambar. Kendala diidentifikasi oleh tim studi value engineering dan tim desain. Tujuan proyek dan kendala diskusi melalui workshop studi value engineering memiliki kesempatan untuk meninjau lanjutan dan fokus ke kendala. Identifikasi kendala. Yang pertama adalah menghindari pengaruh terhadap fasilitas rel existing atau rencana. Kedua, meminimalisir pengaruh terhadap lalu lintas kereta dan operasi dan pelantaran kecuali untuk melawan malam atau weekend. Kendala di lokasi dan yang terlihat. Yang keempat, jadwal. Kelima, pembebasan lahan. 6, relokasi utilitas. 7, akses ke usaha setempat. Selanjutnya, koordinasi stakeholder, validasi dari izin lingkungan sebelumnya, persetujuan dari federal, koordinasi ICC, badan keuangan, ICC, dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada slide. Kemudian selanjutnya adalah tim studi value engineering meninjau penggunaan owner dan stakeholder seperti yang tertera pada dokumen lingkungan. Penggunaan ada yang secara fisik menggunakan atau memelihara proyek tersebut. Owner adalah yang bertanggung jawab secara finansial untuk pembiayaan proyek atau mengatur proyek tersebut. Stakeholder adalah yang secara finansial terpengaruh oleh proyek, berpengaruh oleh pergantian lingkungan oleh proyek akibat proyek. Bisa dilihat pada tabel. Ini adalah needs and desire atau kebutuhan dan keinginan. Tim studi value engineering mengidentifikasi beberapa kebutuhan dan keinginan dan dari penggunaan owner dan stakeholder dari ini. Kebutuhan adalah fungsi yang harus terpenuhi oleh proyek ini dan berpengaruh untuk penggunaan owner dan stakeholder. Keinginan adalah fungsi yang tidak terlalu diperlakukan dan harus terpenuhi bila biaya tidak terpengaruh besar atau tidak melanggar batasan. Kemudian cost estimate dan cost analysis. Analisis biaya mengurutkan komponen konstruksi dari biaya lalu mengaplikasikannya. Prinsip 80% dari penghematan biaya berasal dari 20% biaya. Pareto ditunjukkan pada tabel berikut ini. Bisa dilihat pada tabel. Total estimate cost-nya bisa mencapai $30.294.000.
Kemudian development phase worksetnya. Pada ENV1 pertimbangan akses peninjauan ulang dan kombinasi metal untuk kebutuhan penilaian evaluasi ulang NEPA. Final rekomendasinya adalah tim desain berkoordinasi dengan IDOT dan FAHWA untuk mengkonfirmasi persyaratan evaluasi ulang META berdasarkan evaluasi ulang NEPA berdasarkan perubahan desain, terutama relokasi kegunaan dan jalan akses kombinasi metal ke properti baru. Nah, keuntungan dari ENV1 ini adalah konfirmasi kepatuhan dan federal prosedur pengkajian ulang lingkungan. Kerugiannya tidak ada. Ini adalah gambar yang merupakan rencana akses alternatif yang memerlukan evaluasi terhadap dampak lingkungannya. Kemudian ROW1 atau right of way, percepatan jadwal pembebasan lahan. Pada final rekomendasinya, tim desain memperbarui jadwal proyek fase 2 untuk menggambarkan aktivitas dan durasi yang dibutuhkan menggunakan kebijakan dan prosedur perolehan tanah IDOT. Keuntungannya adalah berpengaruh positif kepada jadwal penawaran dan konstruksi, mengidentifikasi kegiatan pada lintas kritis. Kemudian ROW2, pengembangan rencana untuk pemrosesan proses perolehan lahan. Final rekomendasinya agar agen lokal menggunakan staf dan perusahaan presertifik yang sukses melalui proses perolehan tanah IDOT pada proses sebelumnya. Dengan tambahan agensi lokal harus mencari yang memegang wewenang dari legislasi. Keuntungannya adalah mendapatkan jadwal untuk mengimplementasian proyek. Ide ini berhubungan dengan pembebasan lahan, di mana ide ini dapat mempercepat jadwal pada pekerjaan. Kemudian yang selanjutnya adalah Stage 1, mengembangkan jadwal pengkajian ulang untuk tim. Final rekomendasinya adalah tim desain mengkaji ulang, memperbarui dan menyaring jadwal yang termasuk proses kaji ulang dan durasi. Keuntungannya adalah menciptakan komitmen yang sama dan menentukan ekspektasi. Yang kedua adalah memvalidasi jadwal pengajuan, penyelesaian dan pengajian ulang. Kerugiannya tidak ada. Di stage 2 ini pengembangan lebih detail jadwal pekerjaan dari tanggal mulai konstruksi. Final rekomendasinya adalah jadwal baru sudah dikembangkan oleh tim value engineering yang akan menghitung proses sebenarnya dan prosedur dengan jangka waktu berbagai pekerjaan yang besar. Tujuannya adalah untuk menyediakan jadwal yang realistis untuk tim desain dan sebagai garis besar lintas kritis agar sumber daya dapat diaplikasikan untuk pekerjaan yang mempunyai pengaruh besar dalam konstruksi proyek. Di sini keuntungannya ini adalah menciptakan tujuan bersama. Kerugiannya tidak ada. Di stage 3 ini menciptakan pendekatan tim untuk mengurangi jumlah tinjauan rencana. Final rekomendasinya adalah merapatkan tinjauan desain dari staf desain untuk meninjau masukan sebelum diberi ke IDOT dan badan peninjau. Merapatkan multidisiplin tinjauan desain tim IDOT untuk meninjau dan mengulas tentang rencana di suatu lokasi pada saat yang sama untuk mempercepat proses tinjauan. Keuntungannya adalah menciptakan tujuan bersama, memperkuat pendekatan tim dan pelaksanaan proyek. Kerugiannya mungkin tidak mengikuti waktu proses standar IDOT. Untuk STM1 mengkaji drainase dan pada saat air hujan, badai dan desain penghambatnya. Final rekomendasinya adalah berdasarkan tim value engineering tim awal dan ketidaksesuaian referensi pada laporan, maka tim value engineering merekomendasikan evaluasi lebih jauh mengenai desain drainase. Evaluasi dari 3 desain drainase spesifik, yaitu STM2, STM3, dan STM4. Keuntungannya adalah dapat mengurangi biaya, dapat mengurangi persyaratan dan menghasilkan dampak. Kerugiannya tidak ada. Dari STM1 ini keuntungannya adalah mengurangi biaya dan mengurangi persyaratan penghambatan dan menghasilkan dampak. Di STM2 final rekomendasinya menyarankan evaluasi ulang untuk menghitung air
badai hujan agar menghasilkan syarat volume penampungan yang baru. Desain sistem pengangkutan awal berdasarkan chapter 12 LDS untuk menentukan struktur besar penahan yang diusulkan diperlukan, serta direkomendasikan untuk tim proyek menyelidiki kejadian banjir di luar batas proyek yang dapat mempengaruhi selokan berukuran kecil, dan mungkin masalah lain akan muncul bila selokan yang ada berukuran kecil seperti yang ditunjukkan perhitungan. Memperbarui profil jalan, penghapusan dan penggantian pipa di lokasi proyek, dan pembaruan profil jalan dapat meningkatkan masalah yang dilaporkan pada LDS. Keuntungannya adalah di STM2 ini dapat mengurangi biaya, memvalidasi desain existing, dan pembenaran perhitungan apabila sesuai terjadi di lapangan. Ini adalah gambarnya STM1 dan STM2. Kemudian STM3, final rekomendasinya adalah memindahkan gorong-gorong ukuran besar untuk penahan yang ternyata tidak diperlukan berdasarkan perhitungan, tetapi masih bisa diperlukan berdasarkan evaluasi terbaru rekomendasi STM2. Tim Value Engineering mendukung ide untuk memindahkan lokasi fasilitas penahan air ke hujan ke area lain. Keuntungan STM3 ini adalah mengurangi biaya apabila penahan tidak dibutuhkan, mengurangi persyaratan penahan dan hasil dampaknya. Kerugiannya adalah kehilangan kegunaan lahan yang diperoleh apabila penahan diperlukan. Ini adalah gambarnya, desainnya. Untuk yang STM4, final rekomendasinya, STM4 ini mengkaji penggunaan pembatasan lubang got. Tim desain mengevaluasi kembali kebutuhan spesial pembatasan lubang got. Struktur ini biasanya besar, sulit dipasang, dan mempunyai kenaikan biaya yang besar dibanding lubang got standar tipe A. Dari STM4 ini keuntungannya adalah mengurangi biaya, meningkatkan kemudahan konstruksi. Kerugiannya tidak ada. Ini adalah gambarnya. Kemudian dari semua itu persentase total saving STM terhadap biaya total adalah sekitar 4,15%. Subtotalnya bisa mencapai $1.256.000. Kemudian STR2 adalah menggunakan 4 balok besi dengan tebal badan 40 inch dibanding tebal badan 48 inch. Final rekomendasi, menggunakan balok plat besi dengan tebal badan 40 inch dibanding tebal badan 48 inch. Di STR2 ini keuntungannya dapat mengurangi biaya dan dengan kinerja yang sama. Ini adalah gambarnya bisa dilihat. Kemudian STR3A, memindahkan abutmen bagian utara ke 10 kaki ke utara dan merelokasi pier 1 5 kaki ke utara. Hasil akhir struktur dengan 4 bagian, 100, 110, 100, 100. Menggunakan balok plat baja dengan ketebalan badan 40 inch. Final rekomendasinya, memindahkan abutmen bagian utara ke 10 kaki ke utara dan pier selatan 5 kaki ke utara. Keuntungannya dapat mengurangi biaya dan kinerja yang sama. Kerugiannya tidak ada. Total costnya adalah $271.000. Ini adalah gambarnya. Kemudian STR3B, menggunakan abutmen semi integral di tempat stop abutmen. Final rekomendasinya adalah menggunakan abutmen semi integral untuk struktur ini. Keuntungannya adalah random IDOT Albrecht Designer mengizinkan abutmen semi integral untuk digunakan apabila panjang keseluruhan jembatan kurang dari 550 feet dan bila kemiringan jembatan kurang dari 45 derajat. Struktur ini memenuhi kondisi di atas. Keuntungan yang kedua adalah umur pelayanan lebih panjang dan mengurangi biaya perawatan. Kerugiannya tidak ada. Final rekomendasinya, tim desain mempertimbangkan menggunakan pondasi drill shaft untuk proyek ini. Tim Value Engineering merasa yakin
bahwa PL memiliki biaya yang lebih besar ketika pertimbangan efek samping yang membahayakan bangunan sekitar yang akan memaksa konstruksi untuk menggunakan drill shaft selama proses konstruksi. Ini adalah STR3C. Kemudian keuntungan dari STR3C adalah mengurangi getaran dan suara disbanding pemasangan pile. Yang kedua adalah drill shaft vertikal memiliki lateral load resistance yang baik. Kerugiannya adalah drill shaft memiliki biaya yang lebih mahal dibanding pile. Ini adalah struktur analisisnya. Yang selanjutnya adalah STR5 membutuhkan jembatan pemelihara dengan jalur 15 feet di sebelah barat struktur. Jalur tambahan dari lahan sekitar 15 feet lebarnya yang diletakkan di sisi barat dari avenue di antara Great Street dan Upright Road. Area ini akan menyediakan akses dari selatan untuk memelihara tujuan dari bangunan jembatan. Keuntungannya adalah menciptakan ruang untuk pemeliharaan masa depan untuk mengakses bangunan. Kerugiannya tidak ada. Ini adalah gambar analisisnya struktur. Total saving yang dibutuhkan adalah 1,5%, yang bila ditotal menjadi yang sebelumnya 4,15% ditambah 1,5% menjadi 5,65%. Ini tabel hasil studi value engineeringnya, bisa dilihat pada tabel dari rekomendasi yang telah diajukan. Ada yang disetujui, ada yang tidak. Yang seperti yang ditolak itu seperti SCHE 3, STR 3B ditolak, dan STR 5 ditolak. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.